sahabat Daun Tropis Indonesia. Berjumpa lagi dengan Daun Tropis Indonesia YouTube channel. Bersama saya, Edwin Ahmad Indradi. Saya saat ini berada di daerah Cibinong, Kabupaten Bogor. Tepatnya di Sumi Aquatic Center. Dan saat ini saya bersama dengan Bapak Dik-Dik Maihara, atau lengkapnya Pak Dik-Dik Nagapati Maihara. Dan beliau adalah manajer marketing dari Sumi Aquatic Center. Kenapa saya berada di sini? Karena kita kali ini akan membahas sesuatu yang lain daripada yang lain, tentang tanaman hias, tapi yang habitatnya ada di air. Makanya kita kali ini akan membahas tentang aquatic plants. Apa dan bagaimana? Kita tanyakan langsung kepada Pak Dik-Dik. Pak Dik, saya masuk ke sini itu sangat takjub karena biasanya saya melihat tanaman-tanaman darat ya, seperti aglonema, ada apa yang lain-lain. Tapi di sini kita sedang berada di tengah perkebunan tanaman air. Bisa dijelaskan Pak, apa sih yang dilaksanakan di sini nih? Ya, pada prinsipnya kami ini ekspor tanaman air. Tanaman air ya. Tanaman air. Ya. Jadi di mana kan tanaman air itu tanaman yang hidup di air, dapat hidup di air. Intinya seperti itu. Masalah pengembangan itu kita tidak semuanya dikembangkan di dalam air. Bisa dikembangkan di semi darat. Semi darat atau semi air gitu kan. Ya. Jadi tidak semuanya di air, tapi ada semi darat dan juga ada semi airnya. Semi airnya supaya cepat tumbuhannya. Ya. Kemudian ini penggemar aquatic plant ini kira-kira di kalangan apa Pak? Apakah penggemar ikan hias atau apa? Ya, kalau penggemar di aquatic plant ini banyak ya Pak ya. Dari ikan hias ada, paludarium ada, dan ada juga yang ikan di kolam seperti koi gitu kan. Koi ya. Gitu. Ini segmentasinya itu kalau di lokal itu kira-kira apakah minatnya banyak atau gimana Pak? Kalau minatnya banyak, sangat banyak, apalagi sekarang ini kan aquascape ya, aquascape itu banyak. Nah, kebutuhan aquascape itu tinggi sekarang ini, jadi banyak di kita banyak untuk lokal ya. Lokal. Hampir seluruh Indonesia Pak? Hampir seluruh Indonesia. Ya. Dan kabarnya Sumi Aquatic Center ini adalah juga pusat untuk ekspor tanaman air ke luar negeri Pak ya? Iya. Nah, ini tanaman apa saja Pak yang kira-kira diekspor ke sana Pak? Kita itu untuk ekspor ke luar negeri itu udah banyak ya. Banyak. Jadi banyak jenisnya, lebih dari 200 jenis. 200 jenis? Ya. Wah, ternyata banyak juga ya, ya. Sahabat Daun Tropis. Boleh disebutkan Pak satu-satunya, dan yang paling terkenal itu apa Pak? Yang untuk saat ini yang paling terkenal itu kita ambil ya jenisnya aja ya. Jadi jangan terlalu banyak, seperti Ludwigia, terusnya Bucephalandra. Apa Pak? Bucephalandra. Bucephalandra. Itu asli Indonesia ya? Ya, Anubias, Acunodorus. Ya. Agak susah Pak mengucapkannya ya. Pak. Nah, untuk negara ekspornya itu kemana Pak? Katanya udah ke berbagai negara Pak. Ya, kalau kami selama ini sudah kirim ke Eropa, benua Eropa, Amerika, Asia juga ya. Kalau untuk Eropa kita kirim ke Jerman, Prancis, Inggris, Belanda, Spanyol, dan masih apalagi ya, saya agak sedikit Timur Tengah ada katanya. Timur Tengah ada. Kita kirim ke Dubai dengan Oman. Wah. Ya. Rupanya udah ini tempat ini sudah kemana-mana ya produknya ya. Jadi boleh dikatakan produk dari Sumi Aquatic Plant ini, Sumi Aquatic Center ini sudah merambah ke berbagai negara ya. Ya, alhamdulillah. Justru yang Amerika pun kita sudah. Amerika juga sudah. Amerika, Kanada sudah. Kalau Asia itu katanya ada Korea dan Jepang. Singapura juga. Jadi penggemarnya cukup lumayan besar ya. Ya. Nah, yang saya ingin tanyakan, ketertarikan mereka itu terhadap tanaman aquatic plant Indonesia itu apa Pak? Apa karena jenisnya banyak atau karena kualitasnya atau gimana? Kita ini karena jenis di sini banyak, karena hampir semua jenis
aquatic plant itu dapat hidup di Indonesia. Oh, jadi karena faktor varietasnya sangat banyak di Indonesia. Ya. Mungkin kalau di negara lain agak susah ya. Ya, hanya beberapa jenis saja yang bisa hidup baik di sana. Hidup baik. Ya. Dan di Indonesia ini termasuk yang agroklimatnya tepat untuk tanaman aquatic plant ini ya Pak ya. Ya. Jadi ya kita cukup bangga karena tanaman aquatic plant Indonesia itu cukup lengkap dan banyak digemari oleh luar negeri. Ya. Ya. Nah, kalau tarik ke belakang, Sumi Aquatic Center ini sudah berdiri sejak kapan nih Pak? Kalau Sumi Aquatic Center-nya berdiri itu sejak 2018. 2018. Ya, tapi sebelumnya pemilik ini sudah supply ke eksportir di sini itu selama lebih dari 20 tahun. Selama lebih 20 tahun. Ya. Oh, jadi cukup lama ya. Cukup lama. Jadi dari tahun 2019-an gitu sudah mulai main ya Pak ya. Sudah berkiprah di sini ya. Ya, sudah. Oke. Jadi rupanya kita ketinggalan informasi bahwa dunia tanaman air ini sudah berkembang pesat sejak dulu ya. Cuma mungkin karena tanaman hias air ini tenggelam di tengah-tengah riuhnya tanaman darat. Ya. Jadi agak kurang muncul mungkin Ya. Pak ya, Pak Didik ya. Betul. Nah, faktor utamanya mungkin kenapa tanaman air ini tidak muncul, Pak? Faktornya kenapa Pak tidak muncul dan kalah dengan tanaman tanah hias darat? Ya karena pada kita ini di tanaman air ini itu orientasinya ekspor sebenarnya. Oh. Jadi tidak terlalu muncul. Tidak muncul ya. Banyak juga yang sekarang itu sudah mulai baik ya pasar di Indonesia karena sudah banyak penggemar di aquascape itu ya mendukung itu. Jadi sudah banyak dikenal gitu aquatic plant ini. Tapi kayaknya emang aquaplant ini seperti low profile ya Pak ya. Nah, kalau di tanaman hias darat itu biasanya kalau sedang tren Pak Dik, itu harganya sering melonjak-lonjak ya. Ada yang 15 juta, ada yang 40 juta, bahkan ada yang sampai 150 juta. Nah, apakah di tanaman hias air ini juga harganya seperti itu? Enggak. Oh, enggak. Enggak ya. Kalau di aquatic plant ini ya kebetulan kita kan ada harga standar. Ada standar. Jadi pihak customer di sana itu sudah ada standarnya. Jadi kita tetap di situ. Kalau kisarannya harganya berapa Pak? Kalau boleh kita tahu Pak? Ya kita paling hanya sekitar 30 sen sampai 30 sen, yang paling mahal sekitar $4 lah paling mahal. Paling mahal ya? Itu. Murah ya. Tapi kayaknya mainnya di volume ya. Ya, nggak mungkin kan kalau cuma sedikit ekspornya, tapi mainnya di volume mungkin Pak. Main volume. Kami main volume, terutama ada beberapa jenis yang volumenya luar biasa. Gitu. Ya, itu densa ya, Elodia densa itu volume per bulannya itu bisa 500 sampai 1 juta batang. Kalau lebih ini Kabomba itu bisa sampai 1 juta sampai 2 juta batang. Sekali pengiriman? 1 bulan. 1 bulan. Nah, bisa. Tapi udah beberapa kali kiriman karena tiap minggu rutin kita kirim. Oh, jadi di sini di Sumi Aquatic Center ini tiap minggu ada pengiriman ke luar negeri. Wah, rupanya emang sudah rutin ya. Berarti konsumennya di luar negeri itu sudah memang ada permintaan rutin. Permintaan rutin. Jadi kita permintaan rutin tapi tidak kontrak ya. Tidak jadi kontrak. Dia hanya kirim order setiap minggu. Ya nggak apa-apa deh, nggak kontrak, yang penting orderannya lancar terus. Amin. Lancar terus. Tapi mungkin ini Pak Didik, saya jadi tertarik karena mungkin harga boleh murah, tapi dari sisi pengiriman itu bisa sampai jutaan batang ya. Wah, ini bagaimana cara packing dan persiapannya Pak? Itu Pak. Ya karena kita kan butuh tenaga kerja yang banyak ya. Di mana tenaga kerja itu kita itu ada yang memang tenaga kerja tetap, ada yang memang harian gitu. Jadi dan di sana itu jadi kita sudah dibagi antara yang produksi di sana, misalnya seperti Densa dengan Kabomba itu mereka sudah kirim, sudah dihitung. Nanti di sini tinggal disortasi, dimasukin bundle. Itu baru nanti bisa Bapak lihat ya. Nanti kita lihat bagaimana cara mensortasi tanaman yang akan diekspor dan juga mungkin packingnya ya Pak ya, seperti apa ya. Kalau packing untuk saat ini belum bisa Pak, karena besok baru packing, nanti sekarang kita coba usahakan. ya. Oke, terus ini Pak Dik,
tanaman di sini kan mungkin kalau secara luas ini cukup luas ya, sekitar berapa hektar Pak tadi? Ya nggak luas juga Pak, hanya 2,5 hektar. 2,5 hektar, wah cukup lah ya, 2,5 hektar, lumayan. Apalagi adanya di Cibinong ya, Kabupaten Bogor ya, itu luas juga gitu. Nah, untuk pengadaan produk ini kan mungkin tidak semuanya bisa diproduksi di sini. Ada kerjasama dengan petani lain Pak? Ada beberapa kerjasama di petani lain, seperti yang di jenis yang banyak pakai seperti Kabomba dengan Densa itu kita ambil juga dari petani. Itu hampir Densa dengan Kabomba itu ngambil dari petani. Dari petani? Hampir semuanya ya. Cuma mungkin petani ini rutin Pak? Atau? Kalau ini petani rutin, ada petani yang rutin, jadi untuk menjaga stok juga kita tanam juga. Tanam juga di sini ya? Di farm, kebetulan ada farm juga di Sukabumi juga kita. Ini petaninya petani daerah mana Pak? Masih Bogor atau ada daerah Bogor, ada daerah Sukabumi juga. Sukabumi juga. Oh, artinya sebetulnya budidaya tanaman air ini sudah menyebar kemana-mana ya Pak Didik ya. Cuma mungkin ya tadi itu karena low profile dan tidak harganya tidak dibombastis gitu. Jadi mungkin nggak terlalu mencolok ya. Nah, kalau untuk petani ini mereka ada pembinaan atau kerjasama seperti apa Pak? Ya, kita kerjasama pembinaan hanya cara tanam, cara produksi yang baik, cara teknis aja, teknisnya aja. Jadi kita jamin bahwa tanaman dia diambil setiap minggunya gitu. Dan sesuai standar ekspor. Sesuai standar ekspor. Nah, itu yang penting barangkali. Nah, ini mungkin juga untuk para entrepreneur muda yang ingin terjun di dunia tanaman air. Ini perlu diperhatikan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Dik itu penting ya. Karena untuk eksportir biasanya memiliki standar tertentu. Nah, kira-kira apa Pak standar yang harus diikuti oleh eksportir tanaman air yang akan ngirim ke luar negeri Pak? Ya intinya sama aja, semua juga itu hanya hama aja dengan kualitas yang sama. Tidak boleh ada hama ya? Iya, tidak boleh ada hama sama sekali, tidak boleh ada tanah. Tidak ada boleh tanah, ya. Tidak ada penggunaan kimia atau gimana? Ada beberapa negara yang nggak boleh sama sekali kimia, pestisida, tapi ada juga yang boleh. Ya. Dan paling penting kualitasnya dijamin standar aja, terus menurut saya besarnya itu aja diambil standarnya aja. Standar besaran dan standar kualitas dari tanaman itu sendiri ya. Oke. Dan biasanya dari konsumen itu kalau misalnya nerima barang, pernahkah ada komplain dari sini? Pernah ada komplain nggak Pak? Ada. Ya, nama juga pengiriman ya Pak. Ya, pengiriman tuh ada, tapi sampai sejauh ini kita itu komplain itu nggak lebih dari 5%. 5%, kecil ya. Prinsipnya puas lah ya. Ya, mendapatkan barang tanaman dari Indonesia itu puas lah. Ya, makanya kenapa repeat ordernya. Itu yang penting Pak. Yang indikasi bahwa kepuasan itu dilihat dari repeater order ya. Pesanan yang berulang ya. Dan itu luar biasa. Jadi rupanya untuk Suimi Aquatic Center ini adalah pusat yang mungkin terbesar di Bogor Pak ya? Atau ada yang lagi? Mungkin dari Bogor terbesar di Indonesia, mungkin yang terlengkap di Indonesia gitu. Malah terlengkap di Indonesia. Wah, luar biasa. Jadi kalau memang para sahabat Daun Tropis Indonesia, kalau kita perhatikan di keliling ini, di latar belakang kami juga ini terhampar berbagai jenis tanaman hias air yang dibudidayakan sekaligus dipelihara agar kualitas tanaman itu baik sesuai dengan standar ekspor. Nah, kira-kira ada tips yang bisa disampaikan Pak Dik untuk mereka yang mau ekspor? Apakah mungkin untuk kerjasama untuk ekspor atau bagaimana? Atau misalnya ada tips khusus untuk petani baru yang ingin mengembangkan tanaman air? Ada tips? Pada prinsipnya kami itu terbuka. Ya? Jadi untuk eksportir yang punya customer di sana atau bayar, nah itu silakan, nggak apa-apa. Nanti kita ada kasih diskon khusus. Wah, jadi diskon khusus untuk eksportir. Ya? Karena selama ini kita berjalan juga eksportir yang ambil dari kami. Sahabat Daun Tropis Indonesia, untuk tahu lebih lanjut tentang Suimi Aquatic Center, kami akan minta Pak Dik mengajak kita melihat kebun tanaman hias airnya dan juga bagaimana proses persiapan untuk ekspor tanaman hias air. Untuk itu kita akan lanjut menuju ke lapangan. Oke, kita ikuti. Ini tanaman di
ini semua kita buce semua. Salah satunya ini buce Palandra. Buce Palandra. Ya, ini asli Indonesia. Oh, jadi ini asli Indonesia. Asli Indonesia. Oh, iya. Endemik Indonesia hanya ada di Kalimantan. Endemik Indonesia. Hanya di ada Kalimantan. Dan kalau nggak salah ini harga yang paling tinggi Pak. Yang paling tinggi ada di sini. Ini kan $1 yang paling tinggi. $1. Jenisnya yang skeleton king itu buce Palandra juga. Jenisnya itu yang $4 itu di sana. $4. Kebetulan ini masih sprinkle nih, jadi sampai hujan kena kameranya nih Pak. Memang sengaja dibikin seperti ini Pak ya? Iya. Sprinkle water ya? Sprinkle ya. Jadi budidayanya seperti ini. Jadi emang harus ada kelembaban ya? Kelembaban ya. Ada kelembaban. Oke. Pak, ini tanaman buce yang tadi Pak? Buce Palandra yang sudah dalam pot dan ini sudah siap dikirim? Dikirim sudah. Oh, seperti ini Pak ya. Nah, ini seperti ini, sahabat daun tropis Indonesia. Ini yang siap dikirim. Dia menggunakan pot mini ya. Ini medianya apa Pak? Rockwool. Oh, pakai rockwool ya. Ya. Ini medianya rockwool dan tanaman ini siap untuk dikirim ke luar negeri. Menarik. Ada lagi Pak? Kebetulan kita belum biji Pak. Baru bikin yang untuk bendel dulu. Oh gitu. Ya, nanti sore baru bikin yang pot ya. Oh, yang pot dulu. Ya. Jadi bendel dulu. Bendel dulu pot ya. Supaya tidak acak Pak. Oke. Pak Dik, ini lokasi kita ini ada di tempat seperti ada untuk pencucian ya Pak Dik? Ya, ini memang tempat pencucian. Ya. Dan sebelum di packing atau sebelum sortir? Sebelum disortir. Jadi sebelum dipanen, kemudian dicuci, baru disortir di sana. Disortir, nah baru dicuci lagi di sini nanti. Gitu. Oh seperti itu Pak? Ya, nah ini kan yang masuk, tanaman yang masuk belum. Ini belum disortir ya. Ini jenis apa nih Pak? Ini namanya apa? Mayaka, jenis Mayaka. Jenis Mayaka. Ya. Nah, kalau yang diekspor itu satu batang ini atau satu seperti ini? Enggak, jadi satu bendel ya. Satu bendel atau pot. Ya. Oh, satu pot. Kita lihat. Oh gitu. Jadi bukan seperti ini ya? Bukan, ini hanya masuk barangnya ya. Ini. Nah ini kalau yang merah ini apa nih Pak? Sama ini juga? Makandra. Rotala Makandra ini. Rotala Makandra. Wah, rupanya banyak jenisnya. Dan kalau nggak salah 200 lebih varian dari tanaman hias air ini ya. Cantik. Ini kita lihat ini ya, mana lagi Pak? Sudah proses kan, dicuci. Yang ini sedang pencucian. Ini sedang dicuci untuk disortir. Oh ini disortir. Ya, ini dicuci dulu. Tadi yang dari ikat itu dicuci di sini Pak. Di sini. Ini sebatang-sebatang ya. Sebatang. Nah ini jenis kabomba yang tadi saya ceritakan. Kabomba ya. Sebetulnya kalau untuk penggemar akuarium ini familiar ya. Familiar ya. Gitu ya. Jadi untuk mereka yang penggemar akuarium ini mungkin banyak dicari karena ini untuk tanaman hias akuarium ya. Ya. Oke. Lanjut kemana? Kita lihat ini. Terus kita lihat proses sortir ya dengan proses blendernya Pak ya. Jadi, oh ya, benar Pak Dik. Ini kok ada seperti dibikin seperti ini. Nah, ini jenis blender. Mungkin dia sudah blender. Di blender ya, seperti ini ya. Oh, jadi ini dikasih styrofoam ya Pak Dik? Iya, ini bukan styrofoam, ini busa ya. Oh, busa. Foam ya, busa. Foam ya? Ya. Foam ya, dengan timah ini dengan timah. Oh, ada timahnya ya, di dalam. Ini timah Pak yang di sini. Oh, ini. Timah, ya. Ini sudah standar ekspor seperti ini. Standar ekspor. Ada yang pot juga, kebetulan kami order saat ini ekspornya nggak ada pot ya. Oh. Nah ini yang tadi makanan tuh. Seperti ini. Ini ya. Dan ini siap untuk dikirim. Kirim. Siap kirim ya. Nah, ini juga yang udah dikirim. Ya. Oh iya, Pak Dik, ini airnya kalau lihat ini air biasa ya, air sumur. Air sumur biasa. Air sumur ya. Bor aja. Nah, ada kampung di sana, ada berapa kampung
tampung, kita sudah tampung. Jadi cukup airnya itu air sumur atau air sungai? Air sungai juga bisa ya? Air sumur? Yang bagus mata air lah dibanding sungai, karena sungai agak kotor ya. Oh, tapi gitu. tinggi. Misalnya ini, terus tadi ada apa nih? Pakai Timah. Oh, timah. Ini untuk pemberat ya mungkin ya. Oh. Tapi penggunaan timah ini emang nggak apa-apa. Ada negara yang tidak boleh, maka dia pakai pot. Oh. Kalau yang pot nih? Yang potnya kebetulan kita belum buat ya. Nanti saya kapan Pak Erwin datang lagi silakan. Oke. Baik, terima kasih Pak Dik atas kunjungan ke Sumi Aquatic Center ini. Sudah banyak informasi yang kita dapat dan mudah-mudahan sahabat Daun Tropis Indonesia semakin terbuka informasinya, khususnya untuk budidaya tanaman hias air atau aquatic plant. Jadi untuk mereka yang ingin terjun ke dunia budidaya tanaman air atau aquatic plant ini, silakan berkunjung ke Sumi Aquatic Center, berada di Cibinong, Kabupaten Bogor, dan pintu terbuka ya Pak Didik ya? Terbuka. Oke. Baik, Pak Didik, terima kasih sekali lagi. Saya mengucapkan terima kasih dan kita akan berjumpa di episode Daun Tropis Indonesia YouTube channel dengan materi yang lebih menarik dan di tempat yang berbeda, dan kita akan jumpa di lain tempat. Terima kasih, sampai jumpa.